Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali Tuhan boleh mengumpulkan kembali kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Untuk kita boleh sama-sama bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, di beberapa bulan ini kita baru saja melalui tahun-tahun gereja. Kita baru saja memperingati kematian Yesus Kristus yang kita sebut dengan Jumat Agung. Kemudian kita juga baru merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang kita sebut dengan Paskah. Kemudian setelah 40 hari Tuhan berada bersama dengan murid-muridnya, kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita menghayati bagaimana Yesus pernah ada bersama dengan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu dan juga selalu ada bersama dengan saya dan saudara, dan kita menghayati kenaikannya ke sorga. Lalu pada hari yang ke-10 sesudah Yesus naik ke sorga, kita mengenal itu dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita merayakan hari Pentakosta beberapa waktu yang lalu, dan beberapa gereja biasanya juga mengadakan doa untuk merayakan hari Pentakosta ini. Dan saudara-saudara, kita sedang berada di sebuah era, di sebuah masa yang kita sebut dengan masa karya Roh Kudus yang begitu besar bagi saya dan saudara. Gereja di mana saya dan saudara ada saat ini, zaman di mana saya dan saudara ada saat ini adalah suatu zaman, suatu masa di mana Roh Kudus sedang berkarya dengan begitu hebat dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun saya dan saudara untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang akan membawa saya dan saudara untuk kita lebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu hari ini saya mau bicara tentang bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Kita akan melihat dulu dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu sangat merindukan supaya kita, orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh Tuhan, itu memiliki intimasi dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kekristenan kita yang sesungguhnya bukan karena kita sedang berada di gereja hari ini. Kekristenan kita sesungguhnya bukan karena kita sedang worship, kita sedang menyembah Tuhan, lalu kita kelihatan seperti malaikat, dan kemudian kadang-kala malaikat minder dekat dengan kita ketika kita berada di gereja. Karena malaikat berpikir, wow, keren kita sedang menyembah Tuhan, keren kita sedang memuji Tuhan. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah kehidupan keseharian saya dan saudara setelah kita berada justru di luar gereja. Setelah kita berada di dalam pergaulan kita sehari-hari. Setelah kita ketemu dengan istri, ketemu dengan suami, ketemu dengan anak, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan rekan bisnis kita, ketemu dengan teman-teman sekomsel kita, rekan-rekan sepelayanan, maka kekristenan kita yang sesungguhnya akan terlihat di situ. Amin.
Akan terlihat ketika kita mulai membangun sebuah relasi dengan orang lain. Ketika kita mulai menunjukkan bahwa ya, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidup saya dan saudara. Tuhan rindu supaya saya dan saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu kepada kita begini. Apa yang membedakan antara seorang Kristen yang satu dengan seorang Kristen yang lain, walaupun yang satu mungkin baru ikut Tuhan, yang lain sudah puluhan tahun ikut Tuhan, atau yang satu baru dilahirkan kembali, yang lain sudah lahir berkali-kali mungkin. Karena setiap KKR dia maju ke depan, yang mau terima Yesus, dia terima Yesus. Padahal sekali saja harusnya dia terima Yesus, sekali saja dia mengalami kelahiran kembali. Kecuali dia belum pernah memutuskan untuk terima Yesus. Tapi apa yang membedakan antara seorang Kristen yang satu dengan yang lain? Yang satu baru bertobat, yang lain sudah sekian lama, tapi ada perbedaan dari hidup mereka. Yang satu bertumbuh, yang satu berubah, semakin hari semakin dewasa, yang lain menganut firman. Saya sih pendeta seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya, saya juga tidak bisa berubah dulu sekarang selamanya. Karena saya memang sudah begini, dan model saya seperti begini. Saudara-saudara, apa yang membedakan? Saya percaya adalah karena kedekatan seseorang itu dengan Tuhan. Karena kita bergaul dengan Roh Kudus. Karena itu dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan Bapak Ibu Saudara seperti apakah kita. Kalau kita bergaul dengan preman-preman di luar, kemungkinan kita bisa seperti preman dari cara bicara kita. Bagaimana kalau orang itu menikam kita dari belakang? Bagaimana kalau orang itu yang justru gagalkan bisnis kita? Bagaimana kalau orang itu yang mungkin membawa kabur apa yang menjadi hak kita? Apakah kita bisa tetap mengasihi orang itu? Apakah kita bisa tetap mengampuni orang itu? Nah, kata Alkitab begini saudara. Roh Kudus itu akan mengajar kita segala sesuatu. Mengajar segala sesuatu apa? Yang berhubungan dengan kebenaran. Dia akan mengajar kita cara ngasihi. Dia akan mengajarkan kita cara mengampuni. Kita punya konsep yang mungkin udah mendarah daging. Kita udah berpikir, ya dia yang harus mulai duluan. Kan dia yang buat salah. Dia yang harus datang minta maaf. Tapi suatu ketika Roh Kudus bisa bicara kepada kita. You kan anak Tuhan. Youlah yang harus datang. Yang benar, yang mengalah. Biasanya yang gak benar, dia gak mau mengalah. Wow. Saudara-saudara, ini gak mudah. Tapi Roh Kudus yang akan mengajar kita. Mengajar tentang kebenaran ini. Segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu firman Tuhan. Yang Roh Kudus juga akan ajarkan kepada kita. Dia akan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa memberi diri untuk Tuhan dalam pelayanan. Bagaimana kita akan mengalami begitu berat tantangan dalam pelayanan. Yang kalau kita ketemu dengan orang, wah itu akan sangat menjengkelkan. Dan memang Alkitab mengajarkan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Tetapi ketika kita berada dalam satu komunitas rohani, kita belajar untuk bisa mengasihi. Kita bisa belajar untuk melihat seseorang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang hal itu. Dia mengingatkan kepada kita segala sesuatu. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Nah, kalau begitu, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah firman. Firman adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata kepada kita begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Jadi ketika kita berkata Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Lalu dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Maksudnya dia akan memimpin dan mengajarkan kebenaran yang mana? Firman Tuhan. Amin. Karena firman itu adalah kebenaran. Kata Alkitab, kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kenapa ada banyak orang yang masih terikat sih dengan masa lalu? Terikat dengan hal-hal yang ada di belakang dia. Terikat dengan apa yang membelenggu dia di masa lalu. Karena kebenaran itu belum bisa memerdekakan dia, saudara-saudara. Satu ketika ada seorang yang penyayang binatang, dia punya anjing yang selama 10 tahun dia suka rantai anjing itu. Kemudian dia sudah ukur sampai ke pintu gerbang.
tetapi tidak pernah akan bisa menyentuh orang yang membuka gerbang. Jadi setiap ada tamu yang datang kemudian membuka pintu gerbang, maka anjing sebagai penjaga rumah itu akan menyalak dan kemudian akan mengejar. Tapi kemudian rantai yang mengikat dia selalu menahan itu di pintu gerbang. Dan itu berlangsung selama 10 tahun. Satu ketika kemudian yang punya anjing tersebut melepaskan rantainya. Lalu ketika ada yang bertamu, anjing itu akan mengejar. Tapi ketika udah dekat ke pintu gerbang, dia akan berhenti. Karena selama ini selalu mengikat, dia memaksain diri, sakit rupanya. Dia maksain diri sakit. Setiap ada tamu yang datang, dia langsung mengejar. Tapi ketika udah dekat dengan pintu gerbang, dia berhenti. Padahal rantainya udah terlepas. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya Tuhan udah melepaskan dia. Tuhan udah membebaskan dia. Tapi kadangkala dia masih merasa dirinya terikat dengan masa lalu. Terikat dengan belenggu yang ada di belakang dia. Terikat dengan kepahitan. Terikat dengan hal-hal yang tidak mengenakan yang ada di belakang dia. Padahal Tuhan udah menebus dia. Tuhan sudah mati di kayu salib bagi dia. Dan menyelamatkan dia. Semestinya dia sadar bahwa dia telah ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman itulah yang adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengerti firman, maka firman yang adalah kebenaran itu, itulah yang akan memerdekakan bagi saya dan saudara. Sekarang sangat mudah kita belajar firman. Kenapa? Kita pasti punya grup WA. Pasti kalau kita komsel pasti ada. Sudah tahu ada orang yang punya karunia khusus. Setiap hari dia bisa posting lebih dari satu renungan kadangkala. Kita harus menghargai orang-orang yang punya karunia khusus. Bukan gembala, tapi yang mereka sangat terbeban untuk memberkati orang dengan firman. Dan sampai saat ini saya selalu dikirimkan firman Tuhan dari berbagai pihak. Saya sih tidak pernah hapus, tapi baca dan bersyukur. Artinya sangat mudah kita belajar firman. Tapi sangat sulit bukan untuk kita melakukan firman itu. Sangat sulit bukan untuk kita menghidupi firman itu. So bisa bayangkan grup WA kita dipenuhi dengan kata-kata motivasi firman. Dipenuhi dengan renungan-renungan firman. Tetapi ternyata ketika kita melakukan firman itu tidak mudah. Dan saya mau beritahu kepada saudara, firman Tuhan itu selalu berkuasa kalau kita melakukannya. Dia tidak pernah akan berdampak kalau kita tidak melakukannya. Kita tahu itu bagus. Kita menghafal itu bagus. Tapi selalu akan efektif, berkuasa kalau kita melakukan firman itu. Nah, pertanyaannya begini saudara-saudara. Kalau begitu, apakah hasil dari orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus? Kalau saya dan saudara bergaul karib dengan Roh Kudus, dalam keintiman kita setiap hari, dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita memberi ruang untuk dia memimpin kita. Kita memberi ruang untuk dia mengajarkan kita tentang kebenaran. Apa yang kita bisa dapatkan, saudara-saudara? Yang pertama, Roh Kudus akan memperbarui hidup saya dan saudara. Roh Kudus akan memperbarui saya dan saudara. Titus 3 ayat 5 berkata begini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat ini mau mengingatkan kepada kita begini. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena kasih karunia melalui iman sebagai respon kita terhadap kasih karunia itu. Keselamatan dalam kekristenan adalah sebuah anugerah. Kasih karunia. Inilah keunggulan kekristenan. Yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Agama yang lain akan berupaya buat kebaikan. Apalagi kalau itu bulan-bulan khusus. Bulan-bulan berbuat baik. Ya. Karena berharap timbangan yang baik bisa lebih banyak daripada timbangan yang jahat. Tapi kekristenan itu, keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti akan berbuat baik. Walaupun keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita pasti berbuat baik. Tapi saudara-saudara, setiap orang yang sudah diselamatkan, kita perlu diperbarui. Kita perlu diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara, itu menunjuk kepada
penyaluran hidup ilahi secara terus-menerus kepada saya dan saudara sebagai orang percaya ketika kita juga memberi diri untuk diperbarui oleh Tuhan. Saudara akan temukan begini, kenapa ada orang cepat berubah karakternya dibandingkan dengan yang lain? Saudara bisa lihat itu. Kenapa ada orang, dia dulu, pokoknya sebelum di dalam Tuhan kacau dia pendeta. Setelah di dalam Tuhan seperti malaikat pokoknya. Dia dulu pendeta, sebelum dalam Tuhan karakternya bagus. Setelah pelayanan, seperti Lucifer. Saudara juga bisa mungkin menemukan orang-orang yang seperti itu kah? Saudara-saudara, Roh Kudus itu akan membarui saya dan saudara kalau kita memberi ruang untuk Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Roh Kudus tidak pernah akan bisa mengubah kita kalau hati kita keras. Roh Kudus tidak pernah akan berkarya untuk memperbarui saya dan saudara kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memberi ruang, memberi tempat kepada Roh Kudus berada dalam hati saya dan saudara supaya kemudian hidup kita, karakter kita diperbarui. Kita yang dulu adalah ciptaan yang lama, yang dulu punya karakter yang buruk, yang dulu punya karakter yang tidak berkenan, yang dulu punya karakter yang nyakitin. Sekarang setelah kita berada dalam Tuhan, setelah kita diselamatkan, apakah langsung berubah? Tidak. Kodrat dosa masih ada dalam diri kita. Tapi kita akan berjuang bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk bekerja sama memperbarui sifat kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, inilah yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2 ketika Paulus berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, Paulus berkata, hendaklah kamu berubah oleh pembaruan budimu. Inilah yang kita bisa dapatkan kalau kita bergaul dengan Roh Kudus. Saudara lihat ketika Musa selama 40 hari, dia berada di Gunung Sinai, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia ketemu Tuhan secara langsung saudara-saudara. Dan ketika dia bawa 2 loh batu dari Gunung Sinai, ketika dia sampai ke dekat perkemahan dari orang Israel melihat Musa, wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Benar saudara? Kenapa? Karena Musa itu bergaul dengan Tuhan. Selama 40 hari, dia bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Saudara-saudara, orang tuh kalau dekat dengan Tuhan ketahuan. Saudara setuju? Orang itu kalau dekat dengan Tuhan ketahuan dari mana? Dari cara dia ngomong. Ketahuan dari mana? Dari gayanya, dari lenggak-lenggonya. Ketahuan dari mana? Dari sikapnya, dari karakter. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam dirinya diberi ruang untuk berkarya, memperbarui dari dalam diri orang itu. Dulu dia suka bohong, sekarang tidak lagi. Dulu dia senang ngomong, sekarang tetap senang ngomong. Tapi dulu ngomongnya yang gak benar, sekarang ngomong yang benar. Jangan saudara bilang, kamu udah ikut Tuhan, jangan sering ngomong. Orang itu memang sanguin, Bapak Ibu. Dia kalau gak ngomong justru stres. Iya, karena memang dia pada dasarnya kan ada 4 kepribadian. Kalau dia seorang yang sanguin, yang memang senang ngomong seperti kayak Petrus, gak disuruh ngomong dia ngomong. Di antara 12 orang dia yang paling menonjol. Karena memang sifatnya, karena memang kepribadiannya adalah sanguin. Tuhan gak ngubah kepribadian kita. Tuhan ngubah sifat kita. Ngubah karakter kita. Tetap akan senang ngomong. Tapi ngomong tentang kebenaran. Ngomong tentang hal-hal yang baik. Ngomong tentang kesaksian hidup yang bisa memberkati orang lain. Amin. Karena diperbarui oleh Roh Kudus yang ada dalam diri orang itu. Paulus berkata begini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus katakan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka mengerjakan keselamatan itu adalah sebuah pembaruan yang terus menerus yang ada dalam diri kita.
Tapi tahukah saudara, ayat 13 berkata begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Begini, kita ini udah diselamatkan. Tapi keselamatan itu dimulai dari dalam. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bagaimana bisa nampak keluar? Lewat saya dan saudara mengerjakan keselamatan itu. Kalau kita nggak mengerjakan keselamatan itu, orang nggak bisa lihat kita anak Tuhan. Yang orang lihat kita anak hantu. Karena kita nggak mengerjakan keselamatan itu, nggak memperbarui hidup kita dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara. Inilah yang harus kemudian kita mengerti, bahwa Roh Kuduslah yang akan membarui saya dan saudara. Alkitab berkata begini, kalau begitu apa tujuan kita diperbarui oleh Roh Kudus? Agar kita diubah. Semakin hari semakin seperti Yesus. Bagaimana kita bisa melihat semakin hari semakin seperti Yesus? Lewat buah Roh Kudus yang nampak dalam diri kita. Sifat-sifat Yesus itu nampak dalam buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kata Alkitab begini dalam 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, kata Alkitab apa? Menjadi serupa dengan apa? Gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tujuan kita diperbarui oleh Roh Kudus agar kita semakin hari semakin diubah oleh Tuhan. Semakin hari orang bisa melihat, wow, kita ini anak Tuhan yang memiliki sifat-sifat seperti Yesus. Nampak dalam diri saya dan saudara. Dari mana kita bisa tahu seorang itu Kristen atau tidak ketika berada di luar gereja? Dari karakter. Di gereja semua akan sama, karena semua kita menyembah Tuhan. Tapi di luar gereja bagaimana orang bisa tahu bahwa kita seorang anak Tuhan atau tidak? Dari cara bisnis kita. Orang bisa tahu kita anak Tuhan. Kalau orang dunia mungkin bisnisnya tipu sana tipu sini, maka anak Tuhan dia bisnis sesuai terang firman Tuhan. Amin. Kalau orang dunia mungkin dia menghalalkan segala cara, maka anak Tuhan dia akan berusaha untuk tetap fokus pada kebenaran. Tapi memang ini tidak mudah. Tapi kita akan terus diubah, diperbarui semakin hari. Semakin kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Jadi kalau seorang suami telah diubah oleh Tuhan, maka istri akan tenang ada di rumah. Pa lagi di mana? Lagi di jalan ma. 30 menit lagi telepon. Pa lagi di mana? Lagi di jalan ma. Di jalan yang benar atau di jalan yang sesat pa? Karena kok gak nyampe-nyampe. Macet ma. Tapi kalau suami udah diubah oleh Tuhan, istri tenang berada di rumah. Mau rapat keluar kota? Ya pasti. Bukan rapat ke istri muda. Pasti itu jelas. Sebaliknya kalau istri takut Tuhan, udah semakin diubah seperti Yesus. Suami juga pergi kemana-mana tenang. Tenang saudara-saudara. Kalau istri sudah diubah oleh Tuhan, maka akan ada damai di rumah itu. Akan ada ketenangan di rumah itu. Karena konon menurut teori, kebutuhan berbicara wanita itu lebih banyak dibandingkan dengan pria. Katanya pria 7.000 sampai 10.000. Sedangkan wanita itu 2 kali lipat. 15.000 sampai 20.000. Setiap hari kata yang harus dikeluarkan. Kan itu jangan heran kalau banyak wanita punya karunia berkata-kata. Tapi bukan wanita di tempat ini. Maksudnya adalah apa saudara? Maksudnya adalah ketika kita sudah diubah oleh Roh Kudus, maka karakter kita akan semakin hari semakin seperti Yesus. Yang kedua, apa hasil kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Yang kedua, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17 berkata kepada kita begini Bapak Ibu Saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan apa saudara? Benar. Roh Kudus itu disebut sebagai roh hikmat dan wahyu. Saudara-saudara, kita berada di tengah keadaan yang tidak mudah. Ada banyak pilihan yang sukar yang ada di sekitar kita. Di hadapan kita
Di dalam semua good plan, rencana baik yang kita buat, kadang-kala kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sukar. Tapi tahukah saudara, Roh Kudus itu adalah sumber hikmat bagi saya dan saudara. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, dia akan bicara kepada kita apa yang harus kita putuskan dalam keputusan-keputusan yang sulit itu. Dia akan berikan kita hikmat, kemampuan kita untuk mengerti berbagai masalah yang ada, dan kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah berbagai persoalan yang ada. Bagaimana itu kita bisa dapatkan? Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus yang adalah roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu adalah pembukaan rahasia firman. Apokalipsis dibukakan. Kenapa kita sulit untuk bertumbuh menjadi dewasa? Karena kita belum dibukakan rahasia firman. Karena kalau kita baca Alkitab seperti kita baca berita dalam media online. Saudara-saudara, tujuannya adalah supaya kita itu bisa mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga saudara-saudara, kalau begitu bagaimana hasil yang kita bisa dapatkan kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Yang ketiga, Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagi saya dan saudara. Dalam hidup ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu bergantung mutlak kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kita begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata Alkitab, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, Roh Kudus yang telah diam di dalam kita. Kata Alkitab, dia akan berdiam selama-lamanya. Roh Kudus itu enggak pergi masuk. Sehingga tidak berlaku kau datang dan pergi sesuka hati. Untuk Roh Kudus yang sudah kita terima. Sekali kita percaya, ketika kita terima Yesus pertama kali, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tetap ada bagi kita. Menjadi jaminan untuk kita diselamatkan dan menyertai kita selama-lamanya. Dia nggak akan pergi datang. Dia akan menjadi penolong bagi saya dan saudara. Saudara, penolong ini adalah parakletos. Itu artinya pengacara yang menangani kasus seseorang. Atau sekutu yang memihak. Atau menguatkan. Dan memberi semangat. Roh Kudus itu adalah parakletos bagi saya dan saudara. Saya percaya waktu saat kita merasa tidak kuat. Merasa kita tidak mampu. Kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita bersekutu dengan dia. Kita bersekutu, kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Maka Tuhan akan berikan kita kekuatan. Untuk menghadapi semua persoalan yang ada di hadapan kita semua. Roh Kudus itu yang hadir yang akan menjadi penghibur kita. Kata Alkitab, dia adalah seperti pengacara yang menangani kasus seseorang. Artinya begini, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka dia akan berdiri menjadi pembela bagi saya dan saudara. Itu alasannya ketika Alkitab berkata, jika Allah berada di pihak kita, siapakah yang bisa jadi lawan kita? Kalau Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara, maka dia akan berdiri menjadi pembela bagi saya dan saudara. Tidak peduli masalah kita sebesar apapun, seberat apapun. Tidak peduli deadline yang mungkin telah di depan mata dan kita belum temukan jalan keluar. Tetapi selagi kita bergantung kepada Tuhan, selagi kita bersekutu dengan Roh Kudus, selagi kita betul-betul memberi ruang untuk Roh Kudus berkarya dalam diri kita, maka kata Alkitab, dia adalah parakletos. Dia menjadi penolong saya dan saudara. Dia pengacara, dia berdiri menjadi pembela bagi saya dan saudara di setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Amin. Dia sekutu, dia teman, dia sahabat, dia menghibur kita. Waktu kita sedih, waktu kita susah, dia hadir. Saya tidak tahu kalau saudara pernah ngalamin di saat saudara mengalami masa yang tidak baik, saudara berada dalam kesendirian, saudara berada dalam suatu kondisi di mana kondisi itu tidak memungkinkan untuk saudara bisa bangkit. Dan ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan
berkata kepada saudara, tak usah khawatir, semua bisa dilewati. Saudara-saudara, saya di samping melayani di gereja, saya melayani di sekolah teologi. Kami merekrut mahasiswa dari daerah, kemudian memberikan beasiswa kepada mereka untuk tinggal di asrama. Dan kami mencari orang tua asuh bagi mereka. Pada saat-saat kondisi di mana kita membutuhkan banyak hal, saya tidak tahu harus mengerjakan apa, saya harus berdoa, dan tiba-tiba Roh Kudus akan menuntun, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Ketika saya hampir saja angkat tangan dalam masa-masa yang sulit di dalam pelayanan, ketidakmampuan menghadapi berbagai tantangan. Tetapi ketika saya mengambil waktu, kemudian mulai berdoa, mulai bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan bicara. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu lakukan. Waktu saya merasa sulit, dihanyati oleh orang-orang di dalam satu tempat pelayanan, ditinggalkan dan lain sebagainya, maka Roh Kudus itu akan memberi kekuatan. Dia menghibur dan dia berkata, kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah sendiri. Roh Kudus itu akan menghibur saya dan saudara. Roh Kudus itu akan menguatkan saya dan saudara. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Tidak ada jalan lain kecuali kita taat. Ayat 15 berkata kepada kita begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ayat 16 berkata, dan kalau ia datang, dia akan menjadi penolong bagi saya dan saudara. Jadi bagaimana kita bisa mengalami pertolongan itu? Tidak ada jalan lain selain kita belajar taat. Dalam ketaatan kita, kita melihat mujizat terjadi. Dalam ketaatan kita, kita melihat campur tangan Tuhan terjadi. Mari kita tundukkan kepala.